Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada podcast Jarkom.1. Sini kita lanjut pada topik 6 ya guys. Di sini topik 6 itu dia membahas tentang lapisan data link. Nah, sini kita ada dua host kita, dua dua Ya, pemateri, dua materi lah, istilah Ya, itu dilanjutin lah. intinya ya. Udah. Tamu. ya Nah, dengan Mas Tirta dan Mas Rehan guys. Oke, jadi Ah, Mas Ikwan Mas Tirta dulu nih. kan yang ngasih Oh pertanyaan iya, dia. Mas Ridwan juga. eh, Iya. Ya. salah. Maklum pagi puasa nggak fokus. Nah, ya udah. Lagi puasa. Data link nih sendiri apa sih data link sendiri? Boleh jelaskan Mas Tirta? Oke. Data link itu adalah merupakan sebuah layer. Nah, bisa dibilang lapisan lah ya. Ada model referensi OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Nah, dengan adanya data link layer ini, tiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layar berikutnya, yaitu network layer ataupun physical layer. Gitu. Jadi proses pengirimannya bisa secara sederhana ya dijelaskan dari layer aplikasi pada model referensi OSI kemarin tuh, topik kemarin, turun ke data link. Nah, di data link ada berupa frame-frame, bentuknya frame-frame. Nah, terus dari data link ke dari apa sih tadi pada penjelasan tadi, sehabis data link diturunkan ke dilanjutkan ke layar berikutnya ya, yaitu network layer ataupun physical layer gitu. Jadi diturunkan ke layer fisik misalkan. Nah, gitu. Oke, jadi di sini data layer itu sama dan juga kita istilahkan kayak pengiriman data antar jaringan ya. Ya. Oke. Tapi si tadi kan ada layar fisik ya. Layar fisiknya juga itu mempunyai keterbatasan lah tuh. Iya. Ya, pada layer 1 itu hanya berhubungan dengan media, sinyal, dan bitstream yang merambat melalui media. Terus layer 1 tidak dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya. Layer 1 tidak dapat mengidentifikasi komputer tujuan. Layer 1 hanya dapat mendeskripsikan bitstream dan diperlukan layer yang lebih atas untuk membantu layer 1 mengidentifikasikan komputer yang ada untuk dapat berkomunikasi. Oke. Berarti walaupun pengiriman data antar jaringan, berarti dia juga tetap memiliki keterbatasan ya. Iya, jadi pada layer yang di atasnya tidak dapat berkomunikasi. Ya, pada layer di bawahnya nih, di bawahnya misalkan kayak tadi ada layer data link tidak bisa berkomunikasi dengan data yang di atasnya gitu. Di atas data link apa itu? Nah, itu sih. Oke. Nah, di sini ada model OSI nih Mas. Ada beberapa ya. Ini ya model OSI itu. Boleh disebutkan beberapa saja. Ada Jadi ya model unsi yang kemarin tuh ada 7. Jadi ada aplikasi, presentation, session, transport, network, data link, dan PC. Oke. Mungkin apa lagi nih? Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Rehan.
dibanting ya. Pertanyaannya pindah ya. Ada. Oh, udah. Mau nanya Ayo. di topik sebelumnya kita juga membahas model OSI ya. Di topik 6 ini bahas data layer. Data layer itu punya punya fungsi lah. Fungsinya data layer itu apa sih? Oke, jadi di sini aku mau jelasin ya. Jadi data layer itu ada 5 fungsinya. Yang pertama itu untuk membagi aliran data yang masuk dari layer network menjadi frame discrete. Lalu yang kedua, melakukan fungsi error control. Yang ketiga, melakukan fungsi control. Dan yang keempat, melakukan fungsi share control. Nah, ada 4 sorry, kalau tadi bisa saya nyebutnya 2 salah. dijelasin secara singkat, itu tuh fungsinya kayak gimana ya? Singkat aja sih. Oke, kalau untuk membagi aliran data berarti ya sesuai namanya. Fungsinya untuk membagi data yang masuk. Jadi kayak udah dibagi-bagi loh. Misalnya data ini dikelompokin ke sini, data yang ini ke sini, gitu. Kalau untuk fungsi error control, error itu kan berarti kesalahan ya, berarti untuk mengontrol kesalahan. Dan yang sebagainya kayak fungsi share control berarti untuk membagi kontrol yang ada. Yang udah aku baca nih ya, gitu. Data link layer tuh ada layanan link layernya tersendiri. Nah, itu tuh layanannya tuh dibagi jadi berapa? Terus apa aja sih? Ya, betul. Oke, jadi untuk layanan link layer ini ada 3. Yang pertama itu ada layanan unacknowledged connectionless, lalu yang kedua layanan acknowledged connectionless, dan yang ketiga itu layanan acknowledged connection oriented. Oke, jadi yang pertama itu layanan acknowledged connectionless. Jadi layanan ini itu mempunyai arti di mana komputer sumber mengirimkan sejumlah frame ke komputer lain yang dituju dengan tidak memberikan acknowledge bagi diterimanya frame-frame tersebut. Lalu untuk unacknowledged connectionless ini tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudahnya dikirimkan frame. Lalu yang kedua itu acknowledged connectionless. Layanan ini itu berhubungan dengan masalah rehabilitasi. Layanan ini juga tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirim secara dan memberikan acknowledge setiap kiriman data diterima sehingga pengirim akan mengetahui apakah datanya sampai atau tidak. Lalu yang terakhir itu ada acknowledge connection oriented. Layanan ini itu merupakan yang paling banyak dari semua layanan yang disediakan data link. Dengan layanan ini, komputer sumber dan komputer tujuan membuat koneksi terlebih dahulu sebelum memindahkan datanya. Dan setiap frame yang dikirim dan diterima akan dikirim acknowledge oleh penerima kepada pengirim. Lalu, layanan ini juga menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Dan tidak ngacak nanti. Gimana Alif, masih mau nanya atau aku boleh nanya lagi? Boleh nanya sedikit nih. Tapi sempat baca juga ya. Ya, di situ tadi nanya dong ada proses pengiriman frame ya namanya ya. Boleh dijelaskan gitu. Tadi udah. Oh, sudah frame ya? Berarti ini dia udah fokus dia. Saya tidak lewat guys. Jadi masih gimana? Yang mau ditanyain kalau tentang supplier udah. Supplier. Ya. Supplier. Mungkin Supplier itu kan tadi supplier.
Tadi kan sublayer itu ada udah disebutin lah ya. Ada application, ada layer application, presentation, session, transport, network, data link, sama physical. Nah, jadi itu tuh termasuk si sublayernya data link gitu, yang ke 7 layernya itu. Nah, si data linknya ini di layer data link nih, di bagian sublayer itu ada namanya logical link control dan medium access control, bisa disingkat LLC dan MAC. Nah, MAC itu media access control itu sebagai perantara layer lah di bawahnya. Nah, layer di bawahnya. Terus logical link control itu sebagai perantara layer di atasnya gitu kan. Di data link nih, layer data link di bawahnya itu kan ada physical. Jadi pembatasnya itu, sebagai pembatas itu ada layer MAC gitu. Nah, di atasnya data link kan ada layer network. Nah, sebagai pembatasnya itu ada LLC, local link control. Dan di sini ya LLC juga itu bisa bagi tambahan. LLC juga itu layer sublayer LLC itu adalah sublayer data link, jadi benar. Nah, sublayer tersebut meliputi aturan-aturan yang mengendalikan bagaimana beberapa piranti dan protokol berbagi satu link tunggal dalam satu jaringan. Dan MAC ini nih, sublayer MAC menyediakan protokol yang berbeda sesuai dengan protokol lapisan fisik. Terus sublayer MAC pada data link dapat mengakomodasi beberapa protokol, diantaranya Ethernet, token ring, dan token bus. Panjang juga ya layernya ya guys. Ya mungkin fungsi-fungsinya bisa ini itu, mau ditanyain lagi fungsinya tuh tentang Rehat. Iya boleh. Fungsi dari LLC. Oh nggak usah, LLC udah ngerti. MAC medium Fungsinya. ya. Oh, tapi Ya, fungsinya boleh. belum loh. Iya fungsinya MAC itu apa? LLC dulu aja kali biar ngurut. Oh ya udah, sok yang Gimana mau pemateri? ngejawab. Oke. Dari sini aku mau jawab ya. Jadi untuk LLC ini fungsinya yang pertama itu untuk mendeteksi error. Jadi pada saat frame dan bits ditransmisikan melalui jaringan dan error bisa saja terjadi. Error komunikasi bisa masuk dalam salah satu dari dua kategori. Jadi yang pertama itu paket yang diharapkan tidak sampai, dan yang kedua paket diterima tapi berisi data yang korup atau rusak. Lalu yang kedua itu fungsinya untuk mengendalikan aliran. Jadi untuk mencegah transmisi data menjadi macet atau membanjiri terima, supplier LLC memberikan pengendalian aliran yang memperlambat kecepatan aliran penerimaan data. Nah, itu dari fungsi LLC. Lalu untuk MAC, MAC itu menyediakan protokol yang berbeda sesuai dengan protokol lapis fisik. Gitu. Terus kedua, supplier MAC juga dapat mengakomodasi beberapa protokol, diantaranya Ethernet, token ring, dan token bus. Gitu. Token bus. Oh. Iya, bukan bis tayo ya. Oh, enggak. Topologi kan. Oh iya. Itu topologi kan, topologi jaringan. Oke. Kalau yang ngebedain LLC sama MAC itu apa sih? Yang membedakan. Iya, yang membedakan itu apa? Kali petas. MAC.
analisis dengan MAC. Ya. Pada transmisi datanya kah atau Mungkin tadi ya sebagai pembatas itu mungkin perbedaannya yang pada layer data link nih, itu kalau LHC itu pembatas atas, pembatas layar atasnya, kalau MAC itu perantara layar di bawah. Oh, oke. 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 Yang ditanyakan dari Mas. Enggak, aku mau nanya aja sih terakhir. Tapi nggak tahu ya kalau masih ada, kalau kau masih mau nanya lagi. Oke, Ya, sudah aja. kan di data link layer ini ada yang namanya MAC address. Tahu kan kalian MAC address itu apa? Iya, oh, Nah, tuh Alamat. emang MAC address itu apa sih sebenarnya? Bagi yang nggak tahu, bisa dijelasin nggak? jadi MAC address ini sebuah sublayer. Jadi menyediakan protokol yang berbeda sesuai dengan protokol lapisan fisik gitu. Nah, jadi kalau dijelasin ya lapisan, jadi lapisan data link itu mengurus si pengiriman data hop to hop, yaitu pengiriman antara node atau perangkat tanpa melewati perangkat. Nah, pada pengiriman tersebut terlibat adalah pengalamatan fisik atau pada umumnya disebut MAC address itu. Nah, jadi pengalamatan fisik. Nah, jadi pengertiannya dulu ya, komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi tahu alamat fisik masing-masing. Nah, pengalamatan secara fisik biasa disebut MAC address, terdiri dari ID, NIC, NIC, network interface card masing-masing komputer. Nah, jadi kalau alamat fisik itu setiap perangkat nih, setiap host sifatnya tetap diberikan pada saat perangkat tersebut dibuat atau dibuat. Jadi ya itu aja alamatnya. Nah, MAC address itu kan terdiri dari 48 bit nih. Nah, tapi biasanya ditulis dalam 12 digit heksadesimal dari ya 1 2 sampai angka heksadesimal gitu lah kan, terus sampai ada A B gitu. Nah, tapi ada ketentuannya gitu, 6 digit heksa sebagai kode pabrik yang ditentukan oleh IEEE, dan 6 digit heksa berikutnya adalah nomor serial perawatan yang dikeluarkan oleh pabrik yang tadi yang tetap itu. Oke. Berarti itu berapa tuh? 6 tambah 6 12. Jadi dia 12 digit. 48, Biasanya. 12 digit itu. 12 digit buat yang itunya doang kan? Iya. Ya. Tentuan. Ya. Ya. Terus sisanya? Sisanya ini buat kode ini perusahaan, kode pabrik lah. Jadi ya 6 digitnya itu heksadesimal sebagai kode pabrik juga, tapi ditentukan oleh IEEE Ya. gitu, dan 6 digit berikutnya itu dari pembuatan.
Oke, apa ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Sih udah. Karena Udah. laptop saya sudah mulai. Oke guys, makasih Ah, ada dua host kita kali ini ya. Parah, jago parah itu. Oke, saya akhiri pertemuan podcast 6 ini. Kurang lebihnya dari maaf. Assalamualaikum. Masih Terima kasih guys. Makasih, jangan lupa ditransfer. Berapa menit ya Mawan? Kenapa? Berapa menit ya?